perkenalkan nama saya Diana. Sebagai pemateri kedua yang akan membahas mengenai khusyuk, tumakninah dan menjaga lisan dan husnuzon. Nah, sebelum saya melanjutkan penjelasan tersebut, boleh nih kita ice breaking terlebih dahulu. Oke. Nama ice breakingnya tepuk gaya. Tepuk gaya. Oke. Untuk tepukannya seperti ini. Tiga kali ya. Tiga kali. Setelah tepukan ketiga itu nanti saya yang memulai bergaya terlebih dahulu. Selanjutnya dia akan lakukan Olmega, Lydia dan seterusnya. Nah, sambil tepuk lalu. Setiap orang harus berbeda ya gayanya. Boleh dicoba? Boleh berdiri teman-teman. Bebas kan? Intinya nggak boleh sama ya. Kalau sama gimana? Oke, kita testing dulu ya. Tiga kali ya, setelah tiga kali baru saya yang memulai gaya tersebut ya. 1, 2, 3. Langsung dilanjutkan. Dijelaskan, Khusyuk atau orang itu adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan seluruh anggota badannya. Khusyuk adalah ketika hati menjadi tenang dengan melaksanakan ibadah sholat tanpa disebutkan dengan apapun selain sholat. Nah, walaupun begitu, khusyuk tidaklah semudah mengatakannya, karena khusyuk itu tergantung dengan diri seseorang. Nah, firman Kiai Sofar menerangkan jika seseorang bisa meraih sholat khusyuk, maka tandanya ia mendapat keberuntungan. Nah, ciri-ciri orang beriman adalah
khusyuk dalam sholatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang berbunyi, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang kedua, tumaninah. Tumaninah adalah ketentraman hati terhadap sesuatu, tidak gelisah dan cemas. Pengertian tumaninah di dalam sholat adalah diam atau tenang atau menghentikan semua gerakan yang lamanya sekitaran membaca tasbih. Kemudian firman Allah yang berkenaan dengan tumaninah terdapat di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 28 yang berbunyi, "Allazina amanu watatma'innul qulub bizikrillah." Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Nah, tumaninah dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tumaninah hati dengan menyebut asma Allah. Nah, tumaninah ini bisa dilakukan dengan kita menyebutkan asma Allah dan membaca kitabnya. Nah, yang kedua, tumaninah saat tercapai tujuan pengungkapan hakikat, saat merindu janji dan saat bertemu akan berkesanan. Yang ketiga, tumaninah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tumaninah kebersamaan menuju kekekalan, dan tumaninah kedudukan menuju cahaya azali. Selanjutnya yang ketiga, menjaga lisan. Nah, kata lisan terdiri dari 3 huruf, yaitu lam, sin, dan nun, yang berarti panjang dan agak lembut. Sebagaimana kita ketahui bahwa lisan memiliki fungsi sebagai alat pengecap dan alat untuk berbicara. Lidah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus senantiasa kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Nah, bagaimana sih mensyukuri lisan ini? Yaitu dengan berkata yang baik atau diam, bukan mengubah omongan-omongan yang buruk. Nah, Rasulullah SAW secara tegas melarang kita banyak bicara yang sia-sia, yang mana hadisnya berbunyi, "Janganlah kamu sekalian banyak bicara tanpa zikir kepada Allah." Dan sesungguhnya perkataan yang tanpa zikir kepada Allah akan mengeraskan hati, dan sejauh-jauhnya manusia adalah yang hatinya keras. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang terakhir ada husnuzon. Nah, secara bahasa husnuzon berasal dari 2 kata, yaitu husnun dan zon, yang berarti berbaik sangka. Nah, secara istilah husnuzon berarti berbaik sangka terhadap ketetapan Allah dan ketentuan Allah dalam memberikan ketetapan Allah tadi itu ya. Setelah itu firman Allah yang berkenaan dengan husnuzon yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab." Artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, dapat disimpulkan bahwa husnuzon adalah berbaik sangka, yang khususnya berbaik sangka
dan khusus yang bisa saya sampaikan. Nantinya saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Lebih baik kepada Mega, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya juga. Saya ingin bertanya, apakah ada batasan dalam berhusnuzon? Misalnya berhusnuzon terhadap seseorang yang kemungkinan besar sudah jelas melakukan kesalahan. Baik, batasan ya, batasan. Nah, sepengetahuan saya, ketika kita berhusnuzon kepada seseorang, boleh diulang ya? Apakah ada batasan dalam berhusnuzon? Misalnya berhusnuzon terhadap seseorang yang kemungkinan besar sudah jelas dalam melakukan kesalahan. Mungkin kita bisa berhusnuzon, pertama berhusnuzon dulu ya, karena yang bisa kita kendalikan itu adalah sikap kita terhadap orang tersebut. Nah, dan reaksi atau apa yang namanya, sikap orang tersebut itu di luar kendali kita. Jadi batasannya mungkin hanya sebatas prasangka kita tadi, dan untuk sikap orang tersebut itu bukan kendali kita. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Baik, sudah lanjut. Langsung saja ada pertanyaan, bagaimana kita tetap khusyuk ketika sholat, tapi ada teman kita ketika sholat terus, apakah ada amalan atau cara agar kita itu tetap khusyuk dan tidak memikirkan hal-hal duniawi? Yang pertama, bagaimana cara kita khusyuk ketika sholat? Nah, yang pertama kita pahami dulu apa arti dari khusyuk. Kemudian niatkan, kita perbaiki niat terlebih dahulu. Kemudian saya pernah mendengar salah satu dosen, Pak Harizan. Dia pernah berkata seperti ini, ketika kita ingin sholat dan ingin khusyuk dalam sholat, baiknya kita membaca surat An-Nas ya sebelum sholat. Bagaimana dapat? Sudah? Maksudnya? Kan tidak sholat, tidak baca orang kan tidak. Kalau bisa, semampu kita untuk menahan sholat tersebut agar tidak batal. Nah, ketika kita batal, mungkin ketika kita batal melakukan sholat tersebut, nah itu apa namanya? Itu termasuk kesalahan dari teman-teman dapat tersebut. Jadi kepada teman-teman yang sering mengganggu teman-teman yang lain yang sholat, diharapkan hidup sadar. Sudah baik. Lanjut, yang ingin bertanya? Boleh? Langsung saja, perkataan saya sahabat dari bagaimana mengetahui bahwa diri kita sudah sampai pada tahap khusyuk. Oke. Khusyuk di dalam sholat. Yaitu ketika kita tidak terlalu memikirkan dunia, saat kita sholat yang kita ingat hanyalah Allah, mengingat bacaan dari arti dari bacaan yang kita bacakan sholat. Nah, apakah teman-teman yang lain ingin menambahkan? Bagaimana? Lanjut. Jangan boleh lama-lama
tingkatan dalam tingkatan khusyuk dalam sholat. Ya, yang pertama kita tidak mau memikirkan duniawi. Yang kedua, hati kita menjadi tenang ketika sholat. Mungkin bagaimana kan? Iya, terima kasih. Lanjut. Kita baca subhanallah sampai 3 kali kan. Entah kita di sana jika kita membaca 3 kali itu cepat, terus gitu kan bisa jauh-jauh jadi sendiri. Sesuatu masih terus bacaan ketiga. Apakah bisa disebut dengan tumanina? Padahal itu adalah bacaan tasbih tadi. Ya, bacaan sholat tadi kan lebih sepanjang dari Apakah termasuk tumanina? Ya. Saya ulangi kembali ya. Tumanina kan artinya tenang, santai, tenang atau memberikan sejenak seperti membaca tasbih. Nah, dengan yang beda, apakah bacaan ketika sujud dengan membaca sedikit agak cepat ya? atau kita 3 kali baca. Apakah itu disebut tumanina? Bisa jadi karena bisa termasuk tumanina karena ketika kita melakukan sujud kan kita membaca bacaan sujud itu kan 3 kali, jadi setidaknya sudah masuk ke tumanina karena minimal waktu tumanina itu kan membaca tasbih subhanallah, sedangkan ketika sujud kita membaca bacaan sujud kan lebih dari 1 kali, jadi mungkin bisa termasuk ke tumanina. Bagaimana? Lanjut. Ya, sudah. Baik, langsung saja. Karena masih selesai tadi. Apa yang harus kita lakukan jika melihat seseorang yang sedang sholat, tapi dia terlihat sangat khusyuk, tapi dia tidak tumanina. Nah, misal kita tuh melihat orang tua di masjid, sunnah subhanallah. Cuma dari gerakan dan bacaan tidak spontan, buru-buru. Dari gerakan buru-buru sholat. Bisa sholat 2 menit sudah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara? Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan kita membilang bahwa bagaimana kita harus memberitahu orang tersebut, apakah setelah sholat atau pas setelah sholat kita harus bilang, woi tumanina. Bilang setelah sholat atau sedang sholat. Pendapat Baik, setelah sholat. Kalau orang tersebut sudah sholat, nah kalau orang tersebut belum, ya setelah sholat.
Kalau terawih, Bener, tanya. tidak sih cuma apa ya? Ada apa ya? Kan suami. Kalau tarawih itu kan setiap imam kan beda-beda ya. Ada yang cepet, ada yang nah. Pertanyaannya apakah cuma imam? Ya lagi itu tergantung dari imam tersebut apakah dia menganggap bacaan dia apakah imam tersebut tergantung imam tersebut lah apakah dia menganggap bacaannya tadi itu termasuk ketumakinan. Intinya kembali ke imam tersebut. Kita sebagai imam hanya bisa ada lagi? Jadi saya rasa cukup. Itulah ya materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup saya bantu. Belum digulung-gulung di punya.